bicara harga pakan, seperti Ki Musbar tadi sampaikan, memang dalam beberapa waktu terakhir ini kenaikan harga pakan ini tidak bisa kita pungkiri. 70% biaya produksi itu disebabkan oleh biaya pakan atau mahalnya harga pakan. Dampak atau HPP dari biaya produksi kita ini memang karena biaya pakan ini. Nah, biaya pakan yang mahal ini tentunya berkorelasi positif terhadap naiknya harga produk ayam kita. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kita tahu tadi bahwa sebagian besar atau 35% bahan baku pakan kita memang impor. Tapi 70% value itu akan berpengaruh walaupun hanya 35%. HPP akan naik. Secara logika bisnis bahwa HPP yang naik ini akan menaikkan harga jual produk kita. Tapi kita juga paham bahwa kenaikan harga ini bukan hanya sekedar oleh naiknya HPP, tapi oleh permintaan. Beberapa waktu yang lalu memang permintaan di musim haji yang lalu, di mana permintaan ini memang naik, ini bagaimanapun juga akan menaikkan harga di pasar. Tapi kalau kita lihat di sekarang ini, harga sudah mulai turun. Di bulan Suro atau bulan Muharram di Jawa khususnya, atau bulan Safar mungkin di Jawa Barat, ini permintaan akan terjadi penurunan. Nah, permintaan yang menurun ini juga akan menurunkan posisi harga di pasar. Sebetulnya peternak ini memang mengalami beberapa kesulitan. Harga pakan yang mahal, HPP yang naik, kemudian bagaimana demand di pasar. Jadi kalau kita bicara, ada dua hal yang memang mendasari perubahan harga di pasar. Jadi cost pull atau demand pull. Ini yang akan berpengaruh gitu. Cost push atau demand pull. Jadi kalau dua-duanya berpengaruh dalam satu titik yang sama, harga akan melonjak dengan cukup tinggi. Tapi kalau hanya satu, cost push saja, ini mungkin akan naik. Tapi kalau tidak diikuti dengan demand, ini juga tentunya tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan. Dan saat ini perlu diketahui bahwa harga yang ada ini bukan harga yang sebetulnya bukan harga yang mahal. Harga saat ini adalah harga kesetimbangan baru. Seperti beberapa waktu yang lalu dari Bappenas, Kepala Bappenas juga menyampaikan bahwa harga hari ini adalah harga kesetimbangan baru. Ini semua melalui satu proses yang panjang. Kalau kita bandingkan dengan harga komoditas-komoditas lain. Mungkin seperti itu. Oke, kalau Anda mengatakan tadi harganya sudah mencapai keseimbangan baru, artinya ini harganya tidak akan turun lagi karena sudah mencapai batasnya atau seperti apa, Asro? Ya, jadi yang pertama, memang pemerintah perlu melakukan revisi harga HAP, harga acuan. Jadi kita dari pelaku usaha ini melakukan mengajukan usulan kepada pemerintah bahwa HAP ini perlu dirubah. Karena memang biaya produksi yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa pungkiri, memang terjadi kenaikan. HAP-nya naik. Nah, dengan HAP yang naik ini mestinya diharapkan Bappenas akan melakukan perubahan HAP. Dan dengan mahalnya semua biaya produksi ini memang sulit untuk bisa turun kembali. Sulit untuk bisa kembali ke harga yang lama. Saya kira hampir semua produk-produk bukan hanya komoditas ya. Tapi kita lihat harga pembanding di di produk-produk yang lain pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau biaya produksi ini tidak turun, akan sulit untuk bisa turun kembali. Dan ini kita mau tidak mau harus bisa menerima bahwa harga ini adalah merupakan, menurut pendapat kami, adalah harga yang wajar dan merupakan kesetimbangan baru. Begitu.